Tahukah kalian ternyata ada dua Samoa di dunia ini? Selain memiliki nama Samoa yang sama, kedua Samoa juga memiliki budaya dan keindahan alam yang tidak jauh berbeda. Perbedaannya adalah satu sebagai negara berdaulat yang disebut juga dengan Samoa Barat atau negara independen Samoa yang ada di benua Oseania. Dan yang satunya lagi adalah Samoa Amerika atau juga disebut Samoa Timur yang menjadi bagian dari wilayah negara Amerika Serikat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang negara independen Samoa atau Samoa Barat. Lebih lengkap tentang negara ini, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Negara Independen Samoa adalah nama resmi dari negara yang biasa kita kenal dengan nama negara Samoa. Samoa adalah salah satu negara kepulauan di wilayah Samudra Pasifik. Negara ini terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Savaii dan Pulau Upolu, serta beberapa pulau-pulau kecil lainnya, di mana beberapa dari pulaunya tidak berpenghuni. Luas wilayah dari negara Samoa adalah 2.842 km persegi. Sebagai bahan perbandingan, luas dari negara Samoa masih sedikit lebih luas dari wilayah Kabupaten Bogor di Jawa Barat dengan luas sekitar 2.710 km persegi. Sampai dengan tahun 1997, negara Samoa dikenal juga dengan nama Samoa Barat untuk membedakan wilayah ini dengan wilayah Samoa Amerika yang berada di sebelah tenggaranya. Hal lain yang membedakan antara Samoa dan Samoa Amerika adalah dalam hal pemerintahannya. Negara independen Samoa adalah sebuah negara berdaulat dengan pemerintahan mandiri. Sedangkan Samoa Amerika adalah sebuah wilayah bagian dari negara Amerika Serikat. Masih ingat dengan 13 wilayah unincorporated territories of the United States yang pernah kita singgung pada video Puerto Rico? Samoa Amerika adalah salah satu dari 13 wilayah tersebut. Bentuk pemerintahan di negara Samoa adalah Republik Parlementer. Oleao Olemalo adalah gelar bagi pemimpin Samoa yang berarti kepala negara. Oleao Olemalo Samoa saat ini adalah Fa'aletoa Sualafauti II yang menjabat sejak tahun 2017, yang menggantikan kepala negara sebelumnya yaitu Tui Atua Tupua Tamasese. Sebagai negara dengan sistem Republik Parlementer, pemerintahan negara ini berada di bawah Perdana Menteri yang bertugas sebagai kepala pemerintahannya. Ibu kota Samoa berada di kota Apia yang terletak di Pulau Upolu. Jumlah populasi penduduk di negara ini adalah sebanyak 195.843 jiwa, dengan 92% penduduknya dari etnis Samoa. Bahasa resmi di negara ini adalah bahasa Samoa dan bahasa Inggris. Samoa diklasifikasikan oleh PBB sebagai negara ekonomi berkembang sejak tahun 2014. Sektor jasa menyumbang sekitar 66% dari PDB negara dan diikuti oleh sektor-sektor lain seperti industri dan pertanian. Sejarah Samoa. Sejarah awal dari Samoa sangat terkait dengan sejarah negara kepulauan lainnya yang ada di sekitar wilayah tersebut yaitu negara Tonga dan negara Fiji. Wilayah kepulauan Samoa pertama kali dihuni sejak sekitar 3.500 tahun yang lalu sebagai bagian dari ekspansi bangsa Austronesia. Orang-orang ini juga dikenal sebagai orang Lapita. Ikatan genetik dan sosiokultural yang akrab dipelihara antara Samoa, Fiji, dan Tonga. Bukti dan catatan arkeologis mendukung tentang tradisi lisan dan silsilah asli Samoa yang menunjukkan adanya pelayaran antar pulau-pulau dan perkawinan antara Samoa prakolonial, Fiji, dan Tonga. Kontak dengan orang pertama kali terjadi pada sekitar awal abad ke-18 adalah Jacob Roggeveen, seorang berkebangsaan Belanda yang pertama kali melihat pulau-pulau Samoa pada tahun 1722 Masehi. Kunjungan ini kemudian diikuti oleh penjelajah Perancis Louis Antoine de Bougainville yang kemudian menamai wilayah Samoa dengan nama Kepulauan Navigator pada tahun 1768. Sekitar tahun 1830, para misionaris dan para pedagang Eropa datang ke wilayah Samoa dari Kepulauan Cook dan Tahiti. Kedatangan mereka dipimpin oleh pendeta John William.
tahun 1855, seorang pedagang Jerman Johann Caesar VI Godefroy memperluas bisnis perdagangannya ke Samoa. Selama paruh kedua abad ke-19, pengaruh Jerman di Samoa meluas dengan operasi perkebunan besar yang diperkenalkan untuk penanaman kelapa, kakao, dan hifia atau tanaman karet di wilayah ini. Perusahaan-perusahaan Jerman kemudian memonopoli pengolahan kopra dan biji kakao. Pada tahun 1880-an, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat semuanya mengklaim bagian dari wilayah Samoa dan mendirikan pos-pos perdagangan mereka. Persaingan antara kekuatan-kekuatan Eropa ini kemudian memperburuk faksi-faksi pribumi yang selama ini berjuang mempertahankan sistem politik kuno mereka. Ketiga kekuatan Eropa yang memiliki kepentingan di wilayah ini, masing-masing dari ketiganya memasok senjata, melakukan pelatihan militer, dan dalam beberapa kasus mengirim pasukan militer mereka ke pihak-pihak Samoa yang sedang bertikai, hingga terjadinya Perang Sipil Samoa yang pertama pada tahun 1886. Perang tersebut dipicu perebutan gelar Raja Samoa. Ketiga kekuatan Eropa dan faksi-faksi lokal, mereka pun kemudian ikut terlibat dalam perang saudara ini, di mana setiap kekuatan kolonial membela faksi lokal mereka dengan tujuan untuk melindungi kepentingan komersial mereka dan mendominasi wilayah tersebut. Titik kritis atas persaingan tiga kekuatan kolonial ini terjadi pada tahun 1889 ketika ketiganya mengirimkan kapal perang ke pelabuhan Apia. Selama beberapa bulan, kapal-kapal perang dari ketiga negara ini bersiap untuk saling menembak jika perang terjadi. Pada tanggal 15 Maret tahun 1889, badai besar yang melanda wilayah tersebut menghancurkan kapal-kapal perang mereka dan mengakhiri konflik militer ketiganya. Di tahun 1898 terjadi Perang Saudara Samoa yang kedua. Perang ini masih dilatar belakangi oleh perebutan kekuasaan antara faksi-faksi lokal Samoa dan sengketa di antara ketiga negara kolonial atas kontrolnya di wilayah ini. Konflik ini mencapai puncaknya pada bulan Maret tahun 1899, di mana kapal perang Inggris dan Amerika yang bersekutu dengan pasukan dari Pangeran Tanu menembaki wilayah Apia dan mengalahkan pasukan pemberontak yang didukung oleh Jerman. Perang ini dikenal juga dengan nama Battle of Apia. Jerman, Inggris, dan Amerika kemudian memutuskan untuk mengakhiri permusuhan dengan membagi wilayah pulau tersebut dalam konvensi tripartit pada tahun 1898. Dalam konvensi ini kemudian memutuskan untuk membagi wilayah Samoa menjadi dua bagian, yaitu Samoa Timur sebagai wilayah dari Amerika Serikat dan Samoa Barat sebagai wilayah dari Jerman. Dengan menyerahkan semua hak Samoa ke pihak Jerman dan Amerika, Inggris memperoleh kompensasi yang luas dari Jerman di tempat lain. Salah satunya adalah pengalihan semua hak Jerman di Pulau Tonga menjadi milik Inggris. Kekaisaran Jerman memerintah wilayah Samoa Barat dari tahun 1900 dan mengangkat seorang gubernur untuk koloni tersebut. Pemerintahan kolonial Jerman menggunakan prinsip bahwa hanya ada satu pemerintahan di Kepulauan Samoa. Dengan demikian tidak ada istilah atau gelar raja di wilayah tersebut. Namun pemerintah kolonial Jerman menunjuk dua penasehat pemimpin tradisional. Di tahun 1908, orang-orang Samoa Barat mulai menegaskan klaim mereka atas kemerdekaan dengan mendirikan gerakan MAU. Para pemimpin dan keluarga dari gerakan MAU kemudian diasingkan oleh pemerintah kolonial Pulau Saipan. Pada bulan Agustus tahun 1914, Perang Dunia Pertama terjadi. Dan segera setelah terjadinya Perang Dunia, Selandia Baru mengirimkan pasukan ekspedisi untuk merebut dan menduduki wilayah Samoa Barat yang dikuasai oleh Jerman. Di tahun 1919, di bawah Perjanjian Versailles, Jerman melepaskan klaimnya atas wilayah Samoa Barat. Selandia Baru mengendalikan Samoa Barat sebagai wilayah perwalian di bawah mandat kelas C dari Liga Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1918, selama tahap akhir Perang Dunia Pertama, pandemi flu Spanyol melanda wilayah tersebut. Pandemi ini disebabkan ketika pemerintah Selandia Baru mengizinkan kapal yang datang dari Auckland untuk berlabuh di wilayah tersebut, di mana kebijakan tersebut sebenarnya melanggar peraturan karantina selama pandemi. Dalam waktu 7 hari setelah kedatangan kapal ini, wabah flu menjadi epidemi di wilayah Upolu, dan kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Samoa. Dan sekitar 90% dari 38.302 penduduk asli Samoa pada saat itu terinfeksi penyakit tersebut, dan sekitar 20% lainnya meninggal dunia. Orang-orang Samoa sangat membenci pemerintahan kolonial Selandia Baru dan menyalahkan pemerintah atas terjadinya epidemi flu Spanyol dan inflasi di wilayah mereka.
Pada akhir tahun 1920-an, gerakan perlawanan menentang pemerintah kolonial telah mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat Samoa. Salah satu pemimpin dari gerakan MAU adalah Olaf Fredrik Nelson yang merupakan seorang pedagang kaya Samoa yang juga keturunan Swedia. Nelson kemudian diasingkan oleh pemerintah Selandia Baru selama akhir tahun 1920-an. Namun dia terus membantu organisasi secara finansial dan politik. Gerakan MAU mendapatkan momentumnya ketika para pemimpin kerajaan Samoa memberikan dukungan pada gerakan tersebut tetapi menentang kekerasan. Di tanggal 28 Desember tahun 1929, terjadi aksi demonstrasi damai di Apia. Tupua Tamasesi yang merupakan pemimpin baru dari gerakan tersebut menjadi salah satu korban tembak bersama 11 demonstran yang lain ketika para petugas keamanan Selandia Baru menembak secara acak ke arah kerumunan demonstran. Hari itu dikenal juga dengan sebutan Black Saturday. Tupua Tamasesi meninggal sehari setelah insiden tersebut dan kata-kata terakhirnya mencakup permohonan agar tidak ada lagi darah yang ditumpahkan. Selandia Baru mengelola wilayah Samoa Barat pertama kali sebagai mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian pada tahun 1946, perjanjian perwalian tersebut disetujui kembali oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan dari isi perjanjian tersebut, status perwalian Selandia Baru akan berakhir pada tanggal 1 Januari tahun 1962. Dan Samoa Barat akan menjadi negara berdaulat yang sepenuhnya merdeka di bawah nama Negara Independen Samoa Barat, yang memiliki konstitusi yang telah diadopsi oleh rakyat Samoa Barat. Setelah kemerdekaannya pada tanggal 28 Agustus tahun 1970, Samoa menjadi salah satu negara anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa atau Commonwealth. Pada tahun 1997, Negara Independen Samoa Barat merubah nama negaranya dengan menghilangkan kata Barat dan menjadi Negara Independen Samoa. Hal tersebut kemudian mendapatkan protes dari Samoa Amerika karena menurut mereka perubahan nama tersebut menyiratkan klaim menjadi Samoa asli dan menyiratkan bahwa Samoa Amerika hanyalah sebuah lampiran Amerika. Itulah ringkasan sejarah tentang negara Samoa. Dan untuk lebih mengenal tentang negara ini, berikut adalah 22 fakta tentang negara Samoa. Pulau Navigator adalah nama yang diberikan oleh penjelajah Prancis yang pertama kali datang ke wilayah tersebut. Wilayahnya meliputi pulau-pulau di Samoa Barat dan Samoa Timur. Bendera Samoa pertama kali diadopsi pada tanggal 24 Februari tahun 1949. Bendera Samoa terdiri dari 3 warna, yaitu warna merah, biru, dan putih pada lambang bintang Southern Cross. Lambang Southern Cross menjadi lambang populer pada bendera negara-negara di belahan bumi selatan. Seperti Australia dan Selandia Baru, Samoa menambahkan bintang kelima pada lambang Southern Cross mereka. Arti dari warna bendera Samoa adalah warna merah yang mempunyai arti keberanian, warna biru menggambarkan kebebasan, dan warna putih melambangkan kemurnian. Mata uang resmi dari negara Samoa adalah Samoan Tala atau dikodekan dengan WST. Satu Samoan Tala jika dikonversi ke rupiah adalah sekitar 5.583 rupiah. Agama resmi dari negara ini adalah Kristen. Sejak tahun 2012, pasal 1 Konstitusi Negara Samoa menyatakan bahwa Samoa adalah negara Kristen. Samoa adalah negara pertama di wilayah Pasifik yang diakui sebagai negara berdaulat di abad ke-20. Pada tahun 2002, Perdana Menteri Selandia Baru saat itu, Helen Clark, secara resmi meminta maaf atas peran Selandia Baru dalam wabah flu Spanyol yang terjadi di Samoa pada tahun 1918. Wabah tersebut menewaskan lebih dari 1/5 populasi Samoa. Helen Clark juga meminta maaf atas insiden penembakan pada aksi demonstrasi damai pada tahun 1929. Orang-orang Samoa atau keturunan Samoa lebih banyak yang tinggal di luar negeri daripada di negara Samoa itu sendiri. Kebanyakan dari orang Samoa yang ada di luar negeri tinggal di Selandia Baru dan Australia. Uang yang dikirimkan oleh orang Samoa di luar negeri adalah salah satu sumber pendapatan negara tersebut. Pada tahun 2009, pemerintah merubah aturan jalan dari kanan ke kiri, sama dengan sebagian besar negara-negara anggota Persemakmuran atau Commonwealth lainnya.
Hal ini menjadikan Samoa sebagai negara pertama di abad ke-21 yang beralih sisi mengemudi dari kanan ke kiri. Meskipun hanya berjarak sekitar 125 km dari Samoa Amerika, kedua negara tersebut dipisahkan oleh zona waktu yang berbeda. Selisih waktu antara Samoa dan Samoa Amerika adalah sekitar 24 jam. Di wilayah Polinesia, orang-orang Samoa dijuluki sebagai orang-orang yang bahagia. Orang Samoa terkenal sebagai orang yang paling ramah dan bersemangat. Hal ini karena mereka menjalin dan menjaga hubungan baik pada budaya keluarga. Tradisi ini dikenal juga sebagai Fa'a Samoa atau The Samoan Way. Prinsipnya adalah semakin banyak tangan untuk memikul beban, maka hidup akan semakin mudah. Mungkin hampir mirip dengan budaya gotong royong yang ada di Indonesia. Dalam budaya tradisional Samoa, laki-laki bertanggung jawab untuk memasak setidaknya sehari dalam 1 minggu atau dalam acara-acara khusus. Masih ingat dengan fakta di negara Tonga bahwa seorang ibu di negara Tonga akan membesarkan salah satu anak laki-lakinya seperti seorang anak perempuan yang bertugas untuk membantu pekerjaan ibunya. Tradisi ini pun terjadi di Samoa. Di Samoa, tradisi ini disebut dengan nama Fa'afafini. Teori barat mengatakan bahwa Fa'afafini pada dasarnya adalah anak laki-laki termuda dalam rumah tangga yang tidak memiliki anak perempuan dan dibesarkan sebagai perempuan untuk mengerjakan tugas-tugas perempuan di rumah. Fa'afafini disebut juga sebagai jenis kelamin ketiga di Samoa. Lava-lava adalah pakaian khas dari Samoa. Pakaian ini lebih mirip dengan rok atau sarung dan dipakai juga oleh pria-pria Samoa. Jika kalian berkunjung ke Samoa, kalian akan lebih mudah menemui pria mengenakan lava-lava daripada celana. Tato adalah bagian dari budaya Samoa. Budaya tato di Samoa adalah salah satu yang tertua di dunia. Suku Samoa memiliki tato khusus gender yang signifikan di daerah tersebut. Tato pada perempuan disebut dengan nama malu. Tato ini digambarkan pada area paha atas hingga bawah lutut. Sedangkan tato pada pria disebut dengan PA, yang digambarkan dari pinggang hingga atas lutut. Siapa yang tidak kenal dengan Dwayne Johnson atau The Rock? Seorang pegulat profesional yang saat ini juga menjadi aktor kenamaan Hollywood adalah keturunan Samoa. Dia terlahir dari ayah Afrika Kanada dan seorang ibu dari Samoa. The Rock bahkan dianugerahi gelar kebangsawanan Samoa selama kunjungannya pada tahun 2004 sebagai pengakuan atas pengabdiannya kepada orang-orang Samoa dan untuk garis keturunannya kepada mantan pemimpin Samoa. Mayoritas orang-orang Samoa memiliki badan gemuk dan tingkat obesitas di Samoa termasuk yang tertinggi di dunia. Hal ini diperkirakan sebagai faktor genetis dari orang-orang bangsa Samoa yang memiliki struktur tubuh lebih besar dari bangsa-bangsa lain. Dalam budaya Samoa, kegemukan atau obesitas dipandang sebagai simbol kesehatan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Angka harapan hidup orang-orang Samoa adalah salah satu yang tertinggi di dunia, yaitu sampai umur 73 tahun. Hampir mirip dengan Indonesia, Samoa adalah salah satu negara yang terletak di wilayah Ring of Fire di Samudra Pasifik, di mana sebagian besar gempa bumi dan letusan gunung berapi terjadi. Pulau-pulau di Samoa memiliki dataran pantai yang sempit dengan gunung berapi, pegunungan terjal, dan berbatu di pedalamannya. Titik tertinggi dari Samoa adalah Gunung Sili-Sili yang berada pada ketinggian 1858 meter di atas permukaan laut. Pantai Lalomanu adalah salah satu pantai yang paling terkenal di Samoa. Pantai pasir putih ini terletak di selatan Pantai Upolu. Pantai Lalomanu menawarkan wisata pantai tropis yang khas dengan pemandangan laut yang bersih dan pulau-pulau terluar Samoa. Pantai ini dipilih oleh majalah Lonely Planet sebagai salah satu dari 10 destinasi pantai terbaik di dunia. Sua Ocean Trend secara harfiah diterjemahkan sebagai lubang berenang besar. Adalah sebuah kolam alami yang terbentuk karena letusan gunung berapi yang menyebabkan banyak permukaan tanah yang masuk ke dalam. Kolam alami ini terletak di Lotofaga, pantai selatan Pulau Upolu. Air terjun Afuau, juga dikenal sebagai air terjun Olemoe, adalah salah satu air terjun spektakuler di Pulau Savai.
Air terjun ini bersumber dari mata air di pedalaman hutan hujan yang kemudian jatuh ke kolam air tawar yang cukup luas. Itulah ringkasan tentang sejarah dan fakta dari negara Samoa, sebuah negara kecil di Samudra Pasifik dengan akar budayanya yang kuat serta diberkahi dengan alam yang indah. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.